Persib Bandung beli pesawat. Skenario jahat Liga 1 agar Persib tak juara. Liga 1 kemungkinan satu putaran saja. Kutukan pemain asing untuk Persija. Dan beberapa berita dari klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Adanya regulasi tentang penggunaan bis di laga tandang pada lanjutan Liga 1 2020 membuat Bobotoh memberikan usulan seputar transportasi pada Komisaris PT PBB Haji Umum Muchtar. Menurut para Bobotoh, kenapa Persib tak beli pesawat saja? Mendengar usulan tersebut, Haji Umum Muchtar memberi jawaban yang cukup menggelitik. Sudah ada rencananya, besok jam 2 kalau nggak hujan. Ya penting pesawat kan. Doakan saja bisa beli pesawat dan khusus buat Persib. Sekali-sekali kalau Bobotoh ada yang mau ikut, hayu terbang bersama asal bawa pesawat sendiri, ujar Haji Umum Muchtar sambil tertawa. Namun Umum Muchtar menegaskan tak menutup kemungkinan jika Persib bisa membeli pesawat. Ia juga akan mengusulkan hal ini pada Direktur Utama Persib, Glenn Sugita. Tidak menutup kemungkinan Persib punya pesawat. Jangan macam-macam sama Bapak Glenn. Insya Allah saya sampaikan pada Pak Glenn, ujar Umum Muchtar. Ia pun berceloteh jika sebenarnya ia sendiri mampu beli pesawat dengan uang pribadinya sendiri, dan ini yang akan ia lakukan. Kalau tidak hujan, besok kita beli sendirilah. Mudah-mudahan gak hujan ya. Beli satulah, jangan dua-dua. Ya pesawat kan macam-macam. Pesawat telepon misalnya, ujar Umum Muchtar sambil tertawa. Seorang pengamat sepak bola yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan alasan kenapa kompetisi khususnya Liga 1 sulit sekali dilanjutkan. Menurutnya bukan semata faktor pandemi saja yang membuat liga sulit digelar, tapi ada faktor politik dan skenario yang dijalankan oleh beberapa pihak. Menurutnya pada saat awal liga suasana sangat meriah. Beberapa klub sangat heboh mendatangkan amunisi yang berlabel. Antusias mereka sangat tinggi agar bisa juara musim ini. Tapi tiba-tiba Persib yang notabene rekrut pemain yang tak cenderung terkenal justru tampil ganas di awal liga hingga memuncaki klasemen yang membuat skenario pun sedikit kacau. Secara kebetulan pandemi hadir di Indonesia, sehingga skenario pun bisa diubah dengan cara menghentikan liga. Saat liga dihentikan, banyak pemain asing kabur dari klub masing-masing. Namun ternyata Persib tetap utuh, tak ada yang berubah. Hal ini membuat skenario yang disusun dengan harapan tim Persib keropos pun sedikit terganggu. Maka muncullah skenario baru, yakni membuka jendela transfer. Tujuannya tentu agar tim-tim saingan Persib bisa menyusun kekuatan yang lebih besar untuk menghentikan Persib. Namun hingga akhir September, para tim ini belum dapatkan kekuatan baru yang bisa menjadi senjata untuk menghentikan Persib. Maka dibuatlah skenario baru dengan menunda kembali start liga. Tentu harapannya agar Persib tak bisa juara, karena liga tak bisa digelar sebab waktu yang mepet. Ditambah lagi ada pilkada, jadi tujuannya tentu saja menggagalkan Persib untuk juara. Banyak tim Liga 1 yang menginginkan liga dilanjutkan, namun hanya satu putaran saja. Hal ini dikarenakan waktu yang sangat mepet.
Namun semuanya itu baru akan dipastikan pada tanggal 13 Oktober mendatang. Jika liga digelar satu putaran saja, ini artinya hanya tersisa kurang lebih 14 pertandingan saja. Jika memang demikian, peluang tim untuk jadi juara sangat ketat. Pasalnya meskipun tanpa degradasi, tapi gelar juara dan runner-up memanglah yang menjadi tujuan agar bisa berlaga di kompetisi Asia. Lalu bagaimana kans Persib sebagai pemuncak klasemen sementara? Sejauh ini Persib telah mengumpulkan 9 poin. Jika Persib mampu menyapu bersih 17 pertandingan dengan kemenangan, total poin jadi 51. Namun diprediksi jika satu putaran maka poin 30 pun sudah bisa jadi juara. Lalu mampukah Persib juara atau justru liga dihentikan dan Persib jadi Persegres Jilid 2 yang gagal juara karena kompetisi dihentikan? Setelah Fabiano Beltrame yang terakhir kali dinaturalisasi, kini tinggal gelandang Persija saja, yakni Mark Locke yang sedang mengurus proses naturalisasinya, dan dikabarkan prosesnya hampir rampung. Lalu muncul satu nama lagi yang ingin dinaturalisasi, yakni gelandang Persebaya asal Mali, Makan Konate, yang mengaku bersedia dinaturalisasi. Kans Konate untuk dinaturalisasi terbuka lebar. Pasalnya ia telah berada di Indonesia sejak tahun 2012. Namun karena ada jeda 1 tahun saat ia hijrah ke Liga Malaysia, membuat kans ia untuk dinaturalisasi sedikit terhalang. Konate setidaknya harus menghabiskan 2 musim lagi untuk bisa dinaturalisasi. Hal ini tentu berbeda dengan Elkan Bagot yang kemungkinan akan segera dinaturalisasi. Pasalnya Elkan memiliki darah dari Indonesia dari sang kakek. Salah seorang pemain asing asal Brazil yang sempat diisukan akan gabung Persija pada 2019 lalu, yakni Diego Oliveira, baru-baru ini mengucapkan kata kutukan kepada netizen Indonesia, khususnya supporter Persija Jakarta. Hal ini lantaran komentar para Jackmania pada postingan Diego Oliveira di Instagram. Diego memposting alasannya kenapa tak gabung dengan Persija pada 2019 lalu. Ia mengatakan pada saat itu ia tidak dipilih oleh Persija. Padahal di media sosial Diego telah mengikuti akun Instagram Persija dan merespon Jackmania, tapi dirinya justru tidak dipilih. Namun para Jackmania yang membaca postingan itu justru mengomentarinya dengan ejekan dan cacian. Kata-kata pansos atau panjat sosial pun banyak tertulis di kolom komentar. Bahkan tak sedikit hujatan dan ejekan Jackmania itu ditujukan untuk Diego. Hal ini membuat Diego geram dan emosi. Ia pun mengutuk para penghujatnya dengan kata-kata, "7 tahun sial untukmu Jackmania dan Persija." Wah, bahaya tuh. Tim Persela Lamongan menambah waktu libur para pemainnya. Tim Persela yang awalnya hanya diliburkan 1 pekan, kini ditambah menjadi 2 pekan. Hal ini dikarenakan belum adanya keputusan dari PSSI dan PT LIB soal lanjutan kompetisi. Selain itu, Persela pun terancam batal datangkan pemain asing. Pasalnya finansial klub tergerus akibat ditundanya liga dan belum turunnya subsidi dari pemerintah. Hal ini disampaikan manajer Persela, Yunan Ahmadi. Dengan terpaksa kita tambah liburan untuk skuad karena kita belum dapat jadwal pasti dari PT LIB. Kompetisi pun belum jelas nasibnya. Otomatis keuangan kita pun anjlok. Jangankan untuk beli pemain, untuk biaya operasional pun kita sulit. Apalagi subsidi belum cair, ujar Yunan Ahmadi. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini.
Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioha Sport.